Halo Sobat KWU, saya Abraham Dulon, saya dari Manajemen FEBSU. Inilah aku dan kesibukanku. Halo Pak, potong Pak. Potong. Monggo, mari. Langsung aja. Langsung aja Pak, nggak antri nih Pak. Gua nggak antri. Nah, mari Pak. Makasih. Kacamata dipakai nggak? Dilepas Pak, boleh. Coba bentuk kepala gue agak unik. Biasanya gimana Pak? Nah, biasanya tuh titik poin yang tak beratkan di belakang. Sebelah sini. Coba Gerak. coba pegangan belakang kepala belakang lu gimana? Apa namanya? Bagas. Lurus berarti. Iya. Nah, biasanya kalau untuk barber itu aku minta request belakangnya supaya dibikin volume. Biar nggak begitu Soalnya kalau pendek dikit nanti dia akan lurus. rata ya. Tapi ini aku rambutku masih ada wax aman. 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 Nggak begitu keras begini. Betul. Kalau biasanya di sini sisirannya langsung apa 3 bulan? Langsung sih. Sama ini lagi berapa namanya? Tipe model rambutku itu tipis tapi pekat. Jegrak ya kalau kepanjangan. Betul. Jadi apa namanya biasanya kalau ke barber itu agak susah gitu. Biasanya kalau pinggirnya itu tipis apa gimana? Aku sukanya tipis, cuma entah gimana caranya biasa di layer gitu. Gradasi ya. Betul, gradasi. Nah, kalau terakhir kali aku potong itu gradasinya 0 sama setengah kalau nggak So, salah. ini mau dibikin apa? 0 aja. Nol. Soalnya mau middle atau melek. Bedanya apa tuh? Kalau low itu berarti mulai dari sini. Hmm. Dari sini kalau middle mulai dari sini mereka agak. Oh ini head ya? Kalau ini contohnya nolnya dari middle Oh, sebelum middle. Middle. ikutin sebelumnya aja berarti ya. Ini nanti ini langsung apa gitu ya? Kalau sisiran biasanya kalau pagi-pagi langsung sini langsung. Langsung pakai tangan ya. Ya. Atasnya mau dikurangi apa? Mau dilihatin dulu aja. Lihat tadi dulu aja. Kita bermain pinggirnya dulu aja. Atas ini agak tinggi. Kamu pasti udah kelihatan kan? Udah mulai ada penipisan di Di sebelah sini ya. Papa kak apa gimana? enggak memang Betul. Kamu belajar apa namanya teknik-tekniknya ini sekolah atau Awalnya itu dulu saya otodidak. otodidak? Belajar dari YouTube, terus karena benar-benar juga diajarin dari karyawan, dari ayah juga. Oh, ayah emang udah terjun ke dunia. Awalnya ayah dulu. Terus kamu ini tertarik terus? Iya, tertarik terus ikutan belajar juga, terus akhir-akhir ikut seminar. Seminar tuh yang tersertifikasi. Iya. Sejauh ini udah buka berapa cabang? Baru satu sih kalau Gimana itu? itu kapan? Itu pure kamu yang buka atau kayak terusin orang buka berapa? Baru sih sama orang. Berbarengan? Iya. Udah punya berapa ini capster karyawan? Karyawan udah awalnya itu ada 3. Terus sekarang itu bisa dipegang sendiri sih. Soalnya kan kota rambut kan coba-coba juga. Betul. Karena customer itu lebih sukanya kalau pesan saya sama karyawan jarang. Oh berarti dulu di Pekalongan sering standby? Sering dulu saya dari SMP dari pulang sekolah langsung pakai awal Terus ini apa rencana mau melebarkan saya ke Semarang? iya Bentar, kamu maunya konsep yang di Semarang itu bagaimana? Kayak misalkan apa namanya buka gede terus langsung capster di Semarang atau kamu handle dulu juga ya? awal handle sendiri tapi berdua sama capster. Oh, berarti Jadi kalau saya tinggal kuliah masih ada berarti nge-hire satu capster. iya Itu benar soalnya kan jamu tidak fleksibel. Iya, nggak ada orang. Itu kan pasti apa ketika kamu hire orang kan ada proses training dan penyelarasan frekuensi kan ya. Biar capstermu tahu apa yang kamu mau. Iya, cocokkan. terus interview dulu masih sama capster.
ini fungsinya apa? Ini buat pemisahan rambut samping sama atas. Oh gitu. Jadi nanti kalau potong samping dulu. Ya, ini ya buat garis-garis. Iya, buat lainnya dulu. Baseline-nya dulu. Tuh, tadi kamu gitu-gitu kelihatan tuh kalau langsung kecil. Iya. Tapi di sebelah sini rambut pipinya ini agak lebar. Asli. Jadi kalau potongnya harus sini harus menyesuaikan. Kalau sini terlalu kecil kan. Bukan sebelah sini agak lebar. Pipinya agak capi gitu. Nggak apa-apa ya Pak. Jadi nanti kalau yang pakai gunting cacat tuh namanya Gunting, aku nggak pakai gunting cacat, makanya pakai menipis. Oh menipis. Kalau gunting cacat kan. Oh sasa. Benar, soalnya kamu tuh pernah rusak. Gunting cacat. Gunting sasa. Zaman kecil dulu, ukuran sasa kan keren. Oh iya, Zaman dulu. Tahu begitu. Ini kita mulai. Tapi ini kalau dilihat dari sebelumnya ini belakangnya yang bawah sini maunya nggak Ambil tinggi. Teruskan apa mau gimana? Kalau menurutku sih maunya tak bikin segini terus ini karena belakang sini tapi nggak terlalu ke atas. Kalau sebelumnya itu ke bawah banget jadi kesannya sebelah sini agak tinggi, agak apa rambutnya agak Ngantong. ngantong gitu. Kamu jadinya berapa kali? 2 bulan atau maksimal. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Agak lama ya. Biasanya kan pria itu cowok itu potong sebulan sekali. Benar, apalagi model rambut begini tuh Iya, banyak potong sering potong. Iya. Soalnya pernah itu juga lumayan tertarik dengan model rambut. Oh, Karena dulu itu sering coba-coba. paling aneh apa dulu potong? Paling aneh di kepalaku ya, menurutku bas. Terus sekarang Itu paling aneh karena dia tahu sendiri belakang kepalaku langsung kelihatan kayak gitu. ada aneh ya. Betul. Bulat gitu ya. Betul. Terus berarti di Pekalongan sekarang masih running, Masih jalan. bukan papan doang. Sendiri. Sendiri. Ya, hobi juga sih. Kalau apa ini hobi. Itu dulu ketika di Pekalongan itu kamu ketika awal buka itu nyari pasarnya gimana? Sebar main media sosial. Mulai awalnya itu nyebar brosur, kayak Brosur. nyebar brosur dulu kayak ada pas event kayak CFD gitu. Oh, Nah, itu itu nyebar brosur di situ. Saat dulu aku konsepnya itu bersama salon. Oh, salon. Ada 2 tingkat di tempatku, itu 2 tingkat ruko itu. Lantai satunya itu berber, atasnya itu salon. Jadi aku konsepnya itu dulu bahwa buat berber atas buat salon. Jadi kalau misalnya pasangan suami istri atau mau pacaran gitu kan, yang laki potong di bawah, yang cewek keringat kah di atas apa? Itu yang gitu ya mas? Salon ada capsternya. Oh, berarti udah hire. Daya orang. Khusus Iya, terus perempuan. Tuh, orangnya bagus. tapi sekarang orangnya bersih. Loh, kenapa? Kurang pasarnya kurang begitu banyak sih kalau aku lihat, soalnya salon itu udah mulai banyak sekali. Oh, berjamur di Berjamur di mana-mana. Berarti sekarang fokusnya di Betul. Terus yang di lantai atas buat apa sekarang? Apa? Yang di lantai atas buat apa sih? Kosong aja sih. Oh, masih kosong. Bukan biliar gitu. Mulai pikiran buat bikin kafe gitu. Nah, kan sekarang buat tunggu terus. Iya. Itu banyak tuh konsep kayak gitu bro. Iya, bersama kafe, Iya. buat Coffee shop. Tapi kan sekarang masih wah orang tua ini susah. Akhirnya kalau misalnya urus-urusnya. Nah, ya ini tadi kan kita sempat ngobrol gitu. Intinya kan kamu kalau di Semarang kan pengen buka, terus modelannya juga kamu langsung nge-hire satu capster. Satu capster itu artinya apa? Artinya porsi kerja kan 50-50 tuh sama capster. Ketika kamu ada kesibukan di luar kegiatan lain ya misalkan kampus atau ada kerja kelompok atau nanti mungkin kerasa ketika skripsi dan lain-lain gitu. Dan kamu pasti porsimu buat handle barber kan berkurang banyak dibanding sama capster.
Itu sih apa kalau yang dari tadi sudah diomongin Pak Bayu itu kan secara operasional juga harus dilatih. Gimana kamu terkait lifestyle tadi seperti itu. Nah, terus mungkin di sini kita ngobrol-ngobrol aja ya, beda apa namanya gimana kamu cari market baru di Semarang dan apa namanya gimana caranya setelah gak hanya kamu nyari customer end tetapi gimana caranya kamu engage gitu dengan customer sehingga customer itu mau balik lagi ke tempat ini. Nah kan kalau nggak salah aku pernah searching juga kan salah satu kota di Indonesia yang sangat tumbuh di bidang jasa atau apa, kan salah satu Semarang. Ada banyak yang berjamburan. Artinya market yang kamu apa namanya selama ini kan sudah masuk precaution, banyak sekali pesaing dan kompetitor. Dimana ketika sebuah pasar itu banyak kompetitor kan kamu harus bisa gaining sebuah diferensiasi. Nah kita mau ngomongin hal tersebut berapa hari ini. Nah pertama kamu buat engage dengan customer kan, yang harus kamu perhatikan itu adalah satisfaction level ya, kepuasan pelanggan. Karena salah satu faktor penting dalam customer engagement itu adalah kepuasan pelanggannya. Karena ketika intinya ya, ketika customer itu merasa puas dengan apa yang dia dapat, dia akan kembali lagi. Atau minimal produk itu jadi top of mind-nya dari customer. Itu yang pertama. Ya, top of mind kan ya antara pilihan pertama kedua ketiga. Artinya ketika kebutuhan itu ada, yang pertama kali terlintas di kepalanya itu salah satunya itu. Nah, tidak terapi dari Indonesia. betul. Nah, kalau dari kamu, cara kamu maintain customer satisfaction level itu gimana? Kayak apa ya? Memuaskan pelanggannya, misal waktu kan masalahnya biasanya di waktu. Betul. Orangnya mau ngantri apa enggak, biasanya itu gue malas juga sih kalau potong harus ngantri dulu kan. Betul. Jadi rutin jadwal gue sama jadwal customer gue. Misal kan aku tutup server jam berapa Malam personalnya gitu. Ya, tapi customer gue biasanya jam 9. Aku nggak lain bisa jam 9 gitu. Jadi biar kompos pelanggan juga ya. Intinya kamu bertindak ekstra lah ya. Iya, itu apa namanya salah satu bentuk praktikalnya sih meningkatkan sebuah pelanggan. Bahkan kalau secara ini kita bicara teoretikal aja. Secara teoretikal kan sebenarnya customer satisfaction itu sudah dapat diukur menggunakan teknik Kano model. Apa itu? Kano model itu adalah sebuah teknik yang diciptakan orang Jepang kalau nggak salah ya tahun 80-an. Di mana dia membuat matriks, kalau matriks kan yang klasifikasi itu untuk apa namanya menilai proses bisnismu itu dan digabungkan dengan satisfaction level dari customer. Jadi di Kano model itu ada 3 step, ada 3 tahapan yang yang bisa dimiliki dari sebuah bisnis. Nah yang pertama itu dari Kano model itu ada yang dinamakan basic needs. Basic needs itu adalah hal yang wajib harus ada di dalam sebuah bisnis. Kalau hal tersebut tidak ada, itu bisa langsung mempengaruhi customer satisfaction. Contohnya apa? Misalkan, contoh kalau kita ngomongin burger ya, contoh basic needs yang harus ada apa? Apron. Iya. Terus yang di leher itu apa jadi namanya? Tisu leher. Terus ada apa namanya yang tempat keramas. Kayak gitu. Itu merupakan basic needs. Artinya apa? Ketika kamu bermain di sektor burger, hal-hal itu adalah hal yang wajib kamu miliki. Karena ketika salah satunya nggak ada, customer males buat datang ke tempatnya lagi. Contoh nggak ada apron, kotor nih kebersihan semua, customer nggak mau. Contoh lain apa namanya, misalkan kalau di perhotelan itu kan, basic needs-nya apa? Basic needs-nya ya harus harus ada handuk, apa namanya bantal, repot kayak gitu. Itu basic needs. Nah, yang level kedua itu adalah performance.
Performance ini apa? Performance ini adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara lebih kalau dapat diwujudkan. Contohnya apa? Kalau di dalam dunia barber, contohnya misalkan handuk hangat. Di tempatmu ada nggak? Kalau itu ada, Nah, itu kan ada beberapa barber yang sudah ada itu. Iya. Artinya apa? Artinya ketika handuk hangat itu tidak ada misalkan, itu tidak akan terlalu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Iya. Tapi kalau ada, impact-nya poin plusnya, karena apa yang didapatkan oleh customer itu value-nya bertambah. Jadi bisa meningkatkan satisfaction-nya. Iya. Itu kalau contoh yang poin kedua, itu dinamakan performance. Nah, yang poin terakhir ini dinamakan delightful. Delightful itu apa? Delightful ini adalah ketika sebuah bisnis itu dia doing extra miles buat mencapai customer satisfaction. Secara teoretikal artinya adalah ketika customer ini tidak akan memiliki ekspektasi terhadap value ini di dalam sebuah bisnis. Tapi ketika ada value ini disediakan, customer akan sangat merasa puas banget. Tapi kalau misalkan tidak ada, itu ya udah customer itu biasa aja. Karena memang ini added value kan, value tambahan. Contoh yang paling gampang dari delightful ini, kalau yang misalkan kita awam itu di prioritas BCA. Di prioritas BCA kan kadang nih ketika ada nasabahnya yang ulang tahun kan dia ngirim karyawan buat ngucapin greeting sih, sama ada ngasih kado gitu. Nah, kalau tidak dilakukan ya customer B aja. Tapi ketika dilakukan, value-nya bagi BCA kan tinggi banget. Terus contoh lain misalkan yang bisa kamu terapkan ya di barbershop gitu. Misalkan kamu udah running 2 bulan atau mungkin 6 bulan dan kamu udah mulai punya database dari customer. Sesimpel ketika ada customer datang yang kamu misalkan hafal gitu ya, kamu greetings dengan nama aja, kamu ingat namanya customer, itu dia udah merasa delightful. Itu poin delightful. Artinya apa? Sebenarnya customer nggak peduli kamu kenal mereka atau enggak, kamu hafal mereka atau enggak. Tapi kalau ternyata kamu hafal dan kamu greetings mereka dengan secara tiba-tiba waktu mereka datang, mereka akan merasa dihargai. Ketika ada proses rasa warm dalam hati tersebut, mereka akan wah ternyata tempat yang bagus nih, servisnya bagus, nama aja dia apa? Padahal aku datang ke tempat Bram paling 2 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali. Nah itulah cara secara teoretikal ya, bagaimana kita bisa melihat tingkat satisfaction dari customer. Nah kenapa diciptakan kamu model ini? Sebenarnya untuk memudahkan kamu Bram sebagai pelaku usaha. Artinya apa? Dengan adanya matriks tersebut, kamu bisa mengkombinkan nih usaha-usaha apa yang sudah kamu terapkan untuk menciptakan satisfaction level tersebut. Nah setelah kamu bikin poin-poinnya tadi, ternyata kamu sudah bisa memikirkan hal baru. Kira-kira added value apa ya yang bisa aku tambahkan buat menambah satisfaction level tadi. Karena tadi kembali lagi ke teori awal tadi, satisfaction itu kan adalah salah satu proses penilaian dari engagement. Jika satisfaction level dari customer itu sudah mampu terpenuhi, dia pasti akan engage dengan kita. Karena customer merasa dipedulikan oleh pelaku usaha. Dan beberapa teori itu sudah terapkan sih Pak. Wah, bagus tuh. Jadi mulai nama terus penyampaian selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Guys, senyum sama-sama. Setiap misalnya contoh yang sakit apa aja. Bukan saya punya nomor WA-nya ya. Betul. Iya. Satu sama saya pasti komen. Yes ya. Tapi tetap di level yang tidak over kan? Iya, berlebihan. Tapi memang ada yang merasa kalau begini kayak apa sih sama gitu ya. Nah sebenarnya terkadang ya yang orang paham
bukan nggak paham ya, masyarakat itu belum paham atau pelaku usaha belum paham bahwa ini salah satu meningkatkan cara meningkatkan engagement itu dengan cara nge-follow up tadi. Jadi misalkan kamu udah punya database customer gitu, misalkan sebulan atau sebulan setengah itu kamu chat, misalkan ya ke aku ya, Mas Evan gimana ada 1,5 bulan rambutnya cocok enggak atau ada kendala enggak di proses styling rambutnya. Nah, mungkin kalau ada kendala bisa datang ke tempat saya, nanti saya bantu dirapin lagi gitu. Nah itu kan dari point of view customer apa? Dari point of view customer kan mereka merasa bahwa kamu ada rasa care-nya gitu, ada sense-nya ke mereka. Ya itu kan dan itu sih yang sampai sekarang belum aku temuin juga di barber lain. Aku lebih ke yang sudah melakukan ya, bisa melalui kembali datang lagi aku coba. Nah, aku coba kemarin gimana cocok apa ada masalah apa? Ya betul. Ada masalah stylingnya apa kalau di atasnya kepanjangan, kependekan, sampingnya itu ketika. Ya. Dan sebenarnya satu hal lagi Bram. Tadi kalau di awal kamu kalau perhatikan ya, kenapa kalau aku minta kamu tolong dong analisis itu kepala itu sebenarnya adalah proses engagement. Artinya apa? Ketika kamu sebagai pelaku usaha itu mau untuk berdiskusi, berdialog dengan customer, terus kamu merekomendasikan, itulah proses engagement. Artinya apa? Kamu nggak hanya asal customer datang mau potong apa, saya mau potong, misalkan saya mau potong mulet, tetapi sebenarnya kamu yang lebih expert itu tahu bahwa nggak cocok nih model mulet ke dia. Nah makanya dari situ kan kamu ada proses diskusi, Pak atau Mas, ini sebenarnya cocoknya modelnya gini karena model kepalanya gini. Kayak tadi kamu bilang ke aku, ini model belakangnya terlalu low, jadi bentuknya ngantong dan lain-lain. Itu kan aku sebagai orang awam kan tidak tahu dan tidak paham. Tapi dengan adanya proses tersebut kita aku jadi tahu, aku ternyata masih tahu model rambut itu cocoknya begini seperti apa. Itu menurutku adalah poin bagus dari sudut pandang customer. Terus apa lagi Mas selain itu? Kalau bisa mau membuka usaha, kalau kita ngomonginnya konteksnya berarti ya, udah mau ada plan buat buka di Semarang. Tadi kita kan udah kita udah berdiskusi mengenai tanam model. Kita melihat bagaimana bisa kita memuaskan customer. Terus yang kedua, kita belajar tentang proses engagement-nya tadi. Terus juga yang ketiga kita sudah belajar mengenai bagaimana kamu mentraining capster, artinya mensinkronkan antara dirimu dengan capster. Karena menurut itu hal yang penting, bercocok. Nah, satu hal sih Bram yang harus dipahami sebagai pelaku usaha atau yang memiliki usaha apalagi memiliki karyawan, bahwa sebenarnya secara tidak langsung customermu itu tidak hanya aku sebagai pelangganmu, tapi kamu sebagai owner itu memiliki dua customer yang pertama adalah asetmu yaitu capstermu, yang kedua barulah customer endmu yaitu aku. Nah, gimana caranya? Kenapa kok capstermu dianggap sebagai customer? Karena kamu juga harus bisa memuaskan atau memenuhi kebutuhan dari capstermu. Misal, capstermu bilang, Pak, guntingnya udah berkarat nih, gimana kita harus ganti gini. Terus kamu bilang, udah masih bisa dipakai, biasa aja gini. Kira-kira nyaman nggak capstermu kerja di kamu? Nggak nyaman. Kalau benar, kalau dia nggak nyaman kerjanya asal-asalan. Kalau kerjanya asal-asalan, impactnya ke customer. Kalau impactnya ke customer, impactnya kemana? Profit. Panjang tuh impactnya. Maka dari itu aku bilang tadi bahwa customer itu ada dua sebagai owner. Itu karyawanmu dan juga customer endmu itu pelanggan. Itu poin penting juga yang wajib diperhatikan karena jujur ya masih sedikit perusahaan atau misalkan atau toko itu yang tidak mempedulikan karyawannya. Terus juga satu yang harus kita perhatikan ya, realita bahwa penggerak usahamu kan ya capster itu, karena kamu nggak bisa 100% berada di lokasi di TKP.
Ketika kamu tidak ada di lokasi, 100% yang handle operasional ya capster. Kalau capster ada miss dikit aja, impactnya kan panjang berarti. Maka dari itu hubungan dengan capster juga harus diperhatikan. Jadi di potong rambut itu capster itu harus benar-benar diterima dengan baik. Betul. Ya sering sih masalah capster itu keluar masuk. Apalagi kan dia kalau misalnya nggak suka sama bosnya itu pasti dia izin terus padahal dia potong di luar. Dia freelance di luar. Iya, freelance di luar. Iya, gitu. Itu juga poin penting menurutku. Gimana kamu handle asetmu dari itu karyawan ya, selain aset-aset yang lain. Itu salah satu poin tambahan lah buat nanti gimana kamu ketika mau buka di sini. Terus yang poin selanjutnya mungkin ini harus kamu perhatikan juga mengenai bentuk marketmu itu seperti apa di Semarang. Karena gini, yang dinamakan bentuk market ini, misalkan ya contoh di Semarang itu masyarakat prianya, model rambutnya yang sedang hype itu akan berbeda dengan di Jakarta, akan berbeda dengan di Pekalongan, akan berbeda di Surabaya. Nah, Semarang itu kamu harus riset dulu model rambut yang digemari seperti apa, trennya seperti apa. Nah, dari ketika kamu udah bisa dapat data trennya, kamu lempar lagi ke dirimu dan ke capsermu, bisa nggak kamu memenuhi tren tersebut? Kalau belum bisa, otomatis kan ada proses training, ada proses tambahan. Dan proses training kan memakan waktu dan memakan biaya. Itu sudah perlu dipertimbangkan lagi. Seperti itu. Jadi kamu mempelajari demand-mu itu seperti apa, kondisi marketmu itu seperti apa, trennya seperti apa, penanganannya seperti apa. Itu poin selanjutnya. Poin selanjutnya lagi Bram, kamu kalau ini tapi ini value tambahan aja ya. Kalau bisa ngomong lebih apa kamu pelajari behavioral dari marketmu. Karena ini bedanya ya. Barbershop di salah satu kota di Jawa Timur dulu ya. Itu banyak banget barber itu yang tipikalnya kayak customer datang nih bilang mau potong apa? Mau potong ini, langsung selesai pulang. Karena apa? Karena behavior orang di sana itu adalah yang penting mereka kelihatan rapi, rambutnya rapi, nggak banyak ngomong karena nggak suka ngomong, langsung dipotong kelar bayar. Nah, kalau di Semarang itu seperti apa? Apakah tipikal masyarakatnya suka diajak diskusi, berdialog, itu juga kamu harus hati-hati karena kalau semua orang kamu treatment dengan kayak gitu, sama semua, kalau cocok, kalau nggak cocok, itu kan pasti customer-nya dalam hati ini capture ngomong terus kan, gak ini pengen yang selesai kok, aku males ngomong. Terus aku mah kepemain akhirnya banyak ngomong capture-nya, kan kayak gitu. Itu juga hati-hati. Banyak proses dinamikanya untuk buka usaha. Terutama kan kamu ini kan salah satu produk jasa. Kemudian jasa kan yang paling pertama kan service atau hospitality-nya. Karena kontak langsung. Dan juga jasa ini yang menyangkut apa ya, mungkin bagi pria kan pride-nya di mahkotanya. Iya, mahkota kan dirabut gitu. Kamu salah potong begitu saja, bisa rasanya. langsung balik enggak ya? Balik. Takut balik. Itu sih Pak. Kalau dari kamu mungkin ada pertanyaan atau ada kesulitan apa gitu? Kalau aku lebih kesulitan ke harga sih Pak. Menentukan harga itu susah dengan jasa itu. Fasilitas kan bisa dihitung juga, dari fasilitas, dari skill, dari apa. Menurutku dengan skill segini aku bisa segini, tapi pasarnya di sana mentok harga paling cuma segini, lebih di bawah. Lebih di bawah. Itu caranya itu gimana biar setara gitu? Nah, masuk kalau dari aku ya masuk ke materi yang kita sampaikan kemarin. Kamu bermain tuh di level mana? Kompetitor benchmark itu siapa?
Nah, kalau ketika kamu sudah menemukan satu atau dua kompetitor yang menjadi head to head, otomatis secara fasilitas aset dan di dalam itu kamu minimal setara. Kalau kualitas sudah bisa menyamai dengan setara, harga nggak akan jadi masalah. Gitu, karena kembali lagi, ketika kamu sudah mempelajari model marketmu, itu kamu kan bisa secara mudah bermain di segmennya. Misal kamu bermain di harga middle up ya, middle up. Berarti customermu adalah customer yang tidak memiliki budget concern. Nah, orang yang tidak memiliki budget concern itu biasanya pengennya fasilitas seperti apa? Ini tak kasih sebuah contoh ya. Ada sebuah barbershop franchise, sudah terkenal banget lah di Jakarta, Bandung, dan mungkin sampai Jawa Tengah, sampai ada lah namanya yang banyak C teman-teman. Kamu tahu kan? Kenapa dia buka barbershop C biasa dan C premium? Itu kenapa? Karena dia ingin mendiferensiasikan segmennya. Kalau yang premium mereka berjualan fasilitasnya, tapi harganya 100, 200, 250 kali potong mereka berjualan. Dan apakah sepi? Enggak, customernya ada semua. Karena customer itu merasa dia punya buying power kan. Dia customer mereka adalah customer yang punya power kan. Jadi ketika fasilitas yang sudah memenuhi kriteria mereka mau suruh bayar harga tinggi pun bukan masalah, akan tetap datang lagi bahkan kan sampai bikin appointment kan. Bikin janji. Nah, itu salah. Nah, yang unik juga, ini yang baru setahunan inilah di launching sama si C ini. Apa sih modelnya? Modelnya itu sebuah konsep bisnis baru dari barbershop, yaitu subscription. Kamu pernah dengar? Belum. Subscription itu kayak kita langganan Netflix, Spotify gitu. Jadi dia menawarkan ke customernya, Pak, Bu, Bapak tiap bulan kita kenakan charge misalkan 1 juta setiap bulan. Tetapi Bapak tiap hari mau datang potong di sini bebas. Itu subscription. Apakah untung? Menurutku secara perhitungan untung. Kita kalau dirit 1 juta, terus misalkan kamu cuma datang 5 kali, 6 kali dalam sebulan kan, misalkan ya seminggu sekali kamu potong. Ya bagimu banyak, tapi kan potong rambut ya tiap hari. Betul. Makanya gimana dia bisa meyakinkan customer? Itu ada pasarnya. Ada dan banyak. Itu yang dimainkan di premium ya, C premium. Nah, tapi fasilitasnya jor-joran kan. Di lokasi barbernya itu mereka dapat minum gratis, es krim gratis, kadang kue gratis, dapat snack ini, bahkan bahkan di ruang tunggunya itu ada banyak makanan, semi IC itu all you can eat gitu, di waiting roomnya. Customer nyaman-nyaman aja kan antri. Padahal kalau secara HPP paling nggak sampai itu 150 atau 200 kalau di bawah jauh dari yang tapi kan customer nggak paham, dia akan terlena dengan fasilitas itu. Ada fasilitas banyak itu yang dikasih. Bagus nih fasilitasnya, yang aku pulang gini. Untung orang bisa makan. Worth it nih gitu. Barbernya gede. Itu sih, itu yang aku cukup miss ya, karena konsep baru dan dia berani loh buat jor-joran di pasar subscription itu. Selama ini kan proses subscription kan nggak bisa semua orang terima gitu. Kayak akhirnya kita nggak tutup mata lah, Spotify itu pasti masih banyak yang track kan gitu. Karena orang harus bayar. Kalau masalah yang itu kalau Tapser. Nah, kenapa? Yang ngomong tadi itu mereka main di belakang, itu kan harus nge-treat juga kan Tapser itu. Tapi Tapser itu nanti kalau udah kerja itu malas-malasan. Masalah. Dia nyari kawan kerja itu nih ya,
Tapi setelah kerja dia lebih ke ya udahlah, udah terima kerja, udah bayaran, kerja seenaknya aja gitu. Apakah harus dibikin target apa gimana menurut Pak Evan? Pertanyaan bagus. Banyak sekali metode yang bisa kamu terapkan supaya capsule itu nyaman. Tapi kembali lagi, ketika kamu proses hiring, itu kan kamu pasti sudah bisa baca model capsule itu seperti apa. Apakah yang money oriented atau apakah orang yang benar-benar cinta sama pekerjaan. Cinta itu dalam arti ya memang dia passionnya dipotong. Nah, kalau misalkan tipikal capsule itu yang money oriented, kamu bisa menggunakan banyak skema. Salah satu skema yang menurutku paling ampuh itu adalah gaji bulanannya itu standar atau bahkan kalau bisa agak di bawah pasaran. Tapi kamu tambah salah satu poin. Kita sharing profit nih tiap bulan. Misalkan kamu akan dapat 30%, aku akan dapat 70% dari profit tambahan. Nah itu kan dia akan mendengarkan, wah aku bisa dapat uang lebih nih. Target Sistemnya bukan target sih, kita menggunakan bagi hasil, sharing profit itu bagi hasil. Jadi mau nggak mau, capsule akan terpacu untuk motong banyak orang. Dengan tujuan semakin banyak orang yang tak potong, semakin banyak duit yang tak dapatkan di akhir bulan nanti. Itu permainan behavior aja kan. Itu kalau di barber memang udah kayak gitu. Kayak Apalagi gitu. dia terus ada yang aku tahu lagi itu ada kayak misalnya kamu sehari harus potong 10 nanti yang kasih bonus. Ya itu target. Iya, target. Iya. Nah kalau secara pemilik usaha, kita memposisikan diri sebagai karyawan lebih enak dengar kalimat yang mana? Lebih enak yang bagi hasil. Karena kamu memberikan target tapi nggak langsung ngomong di depan. Kamu target sehari harus 10 orang gitu-gitu. Iya. Dia kan merasa pressure. Iya, ke pressure, tekanan. Kalau orang tertekan kan kerjanya berat. Iya. Ada. Kalau orangnya nggak bisa ada pressure. Kalau kamu bilang, ya udah pokoknya kamu kerja, nanti gajimu sekian. Kalau kamu mau tambahan lagi, ini pasti kita sharing profit tiap bulan. Jadi semakin banyak yang kamu potong, semakin banyak orang yang kamu pantau. Itu juga banyak tapi yang kalau kita dengan bonus itu, kadang-kadang potongnya kayak cepet-cepetan gitu. Betul, dia akan kerja asal. Yang penting targetku terpenuhi. Iya, penting selesai cepet. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke kualitas brand. Oh iya, Bisa pengaruh. Image-nya bisa jelek. Image di luar sana, barber itu potongnya cepetan doang. Betul, asal-asalan. Saya minta request gini bilangnya nggak bisa kak, dia minta ini nggak bisa kak. Padahal dia hanya ngajar kuantitas, bukan kualitas. Jadi permainan menghadapi people itu juga Sulit ya. sulit dan unik. Itu kan kayak yang tadi saya bilang kan, itu kan hanya perbedaan metode aja kan. Oh iya. Hanya perbedaan metode penyampaian aja. Tak target sehari, kalau kan kita sharing profit ya. Orang menerima proses informasi itu udah beda. Betul. Passion. Kecuali memang kamu bekerjanya di bidang sales. Contoh sales mobil, atau sales motor, atau sales apapun itu, obat-obatan dan lain. Ya mereka dipacunya dengan target. Kalau enggak ya nggak bisa. Kalau mau di sharing profit sudah nggak bisa. Soalnya produk gitu. Nah, nantinya harus dibonus. Itu sama jasa ya. Beda, saya nggak bisa kalau target. Karena kan kebanyakan kalau sales itu kan mereka banyaknya customer end. Oh iya. Beli, Selesai. kita jual, selesai. Mereka nggak butuh itu. Jasa repeat ya. Berulang. Kamu mengandalkan repeat order. Kamu nggak akan selalu bisa mencari customer baru. Customer baru itu sulit. Dan kamu berharap kayak word of mouth dan mulut ke mulut cerita tentang ini juga bisa. Teorinya masih valid, cuma prosesnya akan lebih lama. Jadi masalah juga sih Pak, marketing. Karena aku jadi ini sekarang itu lebih ke omong dari omongan orang Mulut ke mulut. Iya. Yang mulai dari dulu saya masih bingung mau apa ada saran Pak? Teknik marketing. Iya. Yang cocok dan bagus. Teknik marketing yang cocok untuk saat ini itu harus dipelajari dulu di Semarang atau di Indonesia itu seperti apa. Kalau terakhir yang aku pelajari tahun berapa ya, 2022
itu yang paling valid itu masih menggunakan sama kayak word of mouth, cuma di depannya ada embel-embel electronic word of mouth. Artinya apa? Berita mulut ke mulut yang beredar, tapi media platformnya itu digital. Seperti Instagram, Seperti apapun itu, TikTok, Instagram, karena gini, orang upload satu konten di TikTok, terus kontennya isinya bagus, ini misalkan makanannya enak, murah, penyajiannya cepat, gini. Di bawahnya misalkan ada 10 komen. Dari 10 komen itu 9 komen misalkan positif, satu negatif. Yang paling kelihatan yang negatif. Artinya apa? Penggiringan opini secara elektronik itu sekarang jauh lebih cepat. Terjadi. Itu bisa dimanfaatkan sebagai teknik marketing. Tapi menurutku cukup bahaya. Kan bisa jadi bumerang tadi. Kalau kan kamu nge-hire budget datang terus memuji gini, tetapi yang value asli yang didapatkan customer tidak sesuai, karena mereka sangat bebas untuk berkomentar di media sosial itu. Jadi bumerang. Terus kayak contohnya di Google Review itu, aku nggak pernah datang ke tempat itu. Aku belum, misalkan ada sebuah pemandangan, aku belum datang ke tempat itu, tapi tempat itu viral negatif di sebuah konten, terus berbondong-bondong masyarakat komen negatif sampai drop rate-nya di Google. Itu kan menurutku sudah sebahaya itu proses pemanfaatan digital. Drop di situ kan Susah. Betul. Jadi memang kembali lagi ke teori yang itu, lupa teorinya. Intinya adalah high income, high risk. Jadi kalau kamu mau output yang bagus, itu resikonya juga akan sangat tinggi. Kamu bermain di media digital itu bagus, cuma siap-siap dengan resikonya. Karena sekali kamu blunder ya, terus ada hate comment atau negatif konten di sosial di digital platform, kamu bisa tutup usaha. Jajah cuma Tangannya itu ketikanya. Terus ini beberapa mereka kan beberapa kita ya, gampang masih hobi ya, dinamakan gibah atau gosip. Jadi konten negatif itu akan lebih memuaskan hasrat kita di platform digital dan makan terus panas kan konten negatif. Jadi memang untuk apalagi untuk UMKM yang baru merintis sekarang marketing yang paling bagus untuk menciptakan awareness awal ya, sama branding image awal yang bantuan yang sangat luar biasa dari digital. Kamu nggak perlu cost yang banyak, ngeprint brosur, nyebar brosur, ikut event bahasanya. Sekarang kan sudah, kamu tinggal buat misalkan nge-hire desainer atau bikin konten yang bagus, sekali udah upload kalau misalnya kontennya bagus dan viral kan masih bisa langsung booming gitu ya, harusnya langsung booming. Karena ada sebuah teori lagi yang aku pelajari. Jadi proses orang membeli sebuah barang atau produk itu sekarang udah berganti, udah ada shifting dari zaman dahulu. Zaman dahulu itu, kalau zaman dahulu, misalkan orang membeli sebuah produk, dia itu akan secara langsung datang untuk melihat produk, melakukan riset awal. Riset awalnya adalah datang ke tokonya. Setelah itu dia lihat, terus kalau cocok dia beli, dia rasakan value. Kalau sekarang kan ketambahan dulu. Riset di awal itu melalui Google dulu, melalui internet base dulu. Misalkan aku nggak pernah beli paku misalnya, terus tiba-tiba aku butuh paku di rumah. Apa yang aku lakukan? Aku buka Google, paku yang bagus buat paku kayu ini apa? Nah, setelah aku melakukan riset secara online, baru aku datang ke offline store-nya. Hanya untuk memvalidasi risetku online tadi. Misalnya aku datang,
Pak saya punya kayu ini mau saya paku. Kalau pakai paku 6 mili, bener nggak ya Pak? Itu paku yang terbaik. Terus divalidasi lagi secara offline. Oh yang bagus ini. Udah, baru aku memutuskan untuk beli produk ini. Jadi ada satu tambahan lagi di dalam itu bisa secara offline. Beda sama yang Ustaz ke toko, betul, tarik yang cocok, betul. Dan anehnya itu tidak hanya terjadi di daily basis barang yang barang murah, tapi kayak barang-barang luxury, mobil, motor itu semua sama sebenarnya. Kita akan mainnya di Internet Things tuh, IoT itu, kita main di situ. Lalu mereka riset ke namanya cabang. Contohnya kayak mobil dulu tuh kebanyakan orang kalau riset tuh waktu datang ke dealer, ke showroom, nanya-nanya barangnya, spesifikasinya apa. Sekarang tuh aneh, padahal mobil kan barang luxury, artinya harganya kan mahal. Mereka nyari-nyari di internet, dan gilanya adalah dari riset pribadi internet itu mereka bisa langsung memfilterkan ke beberapa merek aja. Itu kan aneh, menentukan pilihan. Jadi kayak setelah riset aku cuma mau mobil Honda, aku cuma mau mobil namanya Toyota. Terus barulah mereka datang ke offline store-nya, ke dealernya itu hasil setelah mereka filter sendiri. Jadi ke dealernya ke dealer Toyota aja. Pilihan dulu dari tua ya. Betul. Nah itu yang harus kita hadapi kondisi masyarakat kita saat ini. Sudah shifting di situ. Jadi internet itu sangat-sangat powerful ya. Betul. Bisa jadi keuntungan, juga jadi bumerang gitu. Ini ngomong gimana proses udah dari gimana? Udah mau jadi sih Pak. Tapi ini tinggal ngerapiin online-nya kami dulu. Gimana? Sulit ya? Aman aja sih Pak. Tricky itu di bagian belakang gitu. Iya. Asik tuh kalau refresh. Dulu katanya sering tidur di belakang. Bayi kan, kalau bayi kan bayinya itu ya zaman itu kan benda yang kayak ada tulangannya itu ya. Tulangnya kan lunak. Bisa lupa. Karena ini kan harus biar nggak kayak jamur. Betul. Jamur nggak lucu. Kembang. Kawin. Kalau memang biasanya itu berapa jam di luar? Range-nya tuh 30-45 menit. Lumayan lama. Aku lebih lama lagi. Aku berapa jam ya? Berarti detail loh. Iya. Nah, tapi balik lagi cocok nggak customermu? Iya. Karena nggak ada yang cepat. Suhu ini gitu. Kalau laki-laki sering pakai produk kayak pomade atau Aku tuh dulu sempat lama main di border. Bordernya si C itu. Dari C itu. Aku beli terus. Kalau sekarang aku pakai apa sih namanya clay? Clay. Aku lupa lah bedanya clay dengan wax itu. Tapi yang jelas yang tak pakai ini clay. Mereka sih bilangnya clay herbal. Yang tidak akan merusak rambut. Karena yang aku kan dulu mempelajari, aku takut rambutku rontok karena harus tipis ya. Batas maksimum penggunaan produk itu kan katanya maksimal 12 jam. Setelah 12 jam harus keramas, harus bersih lah. Dengan adanya yang herbal ini katanya memang harganya lebih mahal. Gimana nih Pak Evan tentang tanggapannya kalau kuliah itu nggak harus di kelas? Ya, kalau menurut saya sih kuliah memang nggak harus hanya di kelas ya, karena kan terkadang kita juga butuh untuk refreshing sehingga materi yang disampaikan tuh kadang tidak terhalangi oleh rasa bosan, rasa malas selama kita ada di kelas.
Ataupun juga kayak agenda kita hari ini kan kita melakukan proses sharing teori atau sharing apa namanya berbagai macam diskusi kan dengan sekaligus praktek ya. Jadi dari kedua belah pihak itu mampu secara lebih nyata untuk menyerap teori dari pembelajaran. Kalau dari saya cukup asik sih. Wah, bener banget. Nah, kalau dari Bram sendiri gimana nih Bram tanggapannya? Seru sih kalau menurutku, menyenangkan juga, lebih mudeng juga diajarin sama dosennya langsung gitu, lebih seru soalnya. Jadi cukup gitu aja. Wah, asik banget ya. Oke deh, terima kasih untuk waktunya hari ini untuk Pak Evan dan juga Bram. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Kuliah tidak hanya di kelas.